Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Fatika Sari, NPM 2020 306301086. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi di pertemuan ke-11, yaitu tentang manajemen pemasaran dan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, konsep pemasaran. Konsep pemasaran yaitu kegiatan yang memiliki tujuan untuk memasarkan produk yang diproduksi oleh perusahaan. Di dalam konsep pemasaran terdapat perkembangan konsep pemasaran, yaitu ada 4. Yang pertama, konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, dan konsep pemasaran. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Di dalam strategi pemasaran yaitu ada yang pertama pemilihan pasar, yang kedua segmentasi pasar, yang ketiga penetapan target pasar, yang keempat positioning, yang kelima pengembangan baruan pemasaran. Di dalam pengembangan baruan pemasaran, menurut McCarthy dan Perrault tahun 2002 ada 4P, yaitu yang pertama produk, yang kedua price atau harga, yang ketiga itu adalah promotion atau promosi, yang keempat itu place atau distribusi. Menurut Kotler dan Keller tahun 2007, di dalam pengembangan baruan pemasaran terdapat unsur-unsur. Yang pertama produk, yang kedua bauran produk, yang ketiga barang konsumsi dan barang industri. Berdasarkan motif belanja dan cara belanja, barang konsumsi dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama barang kebutuhan sehari-hari, yang kedua barang-barang belanjaan, yang ketiga barang spesial. Selanjutnya fungsi saluran distribusi. Menurut Kotler dan Keller tahun 2009, fungsi saluran distribusi memiliki fungsi-fungsi, yaitu yang pertama mengumpulkan informasi mengenai pelanggan, yang kedua mengembangkan atau melakukan penyebarluasan bentuk komunikasi persuasif, yang ketiga terjadinya kesepakatan harga, yang keempat menghasilkan pesanan produk perusahaan, yang kelima saluran pemasaran melakukan pembiayaan atas penyediaan barang, yang keenam menanggung resiko, yang ketujuh menyediakan sarana penyimpanan barang, yang kedelapan menyediakan jasa penerimaan dan pembayaran, yang kesembilan mengawasi terjadinya perpindahan kepemilikan manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia yaitu perkiraan atau rencana mengenai pasokan tenaga kerja. Nah, selanjutnya proses manajemen sumber daya manusia. Di dalam proses manajemen sumber daya manusia yaitu yang pertama perekrutan tenaga kerja, yang kedua pemilihan tenaga kerja atau seleksi. Di dalam seleksi harus memperhatikan kriteria seleksi, rasio seleksi, dan proses seleksi. Proses seleksi melalui beberapa tahap. Yang pertama seleksi lamaran, yang kedua pengujian calon, yang ketiga wawancara, cek latar belakang, cek jasmani, penempatan, pengembangan tenaga kerja, pemeliharaan tenaga kerja, penilaian kinerja karyawan. Nah, di dalam penilaian kinerja karyawan terdapat kompensasi tenaga kerja, kompensasi finansial, dan kompensasi non-finansial, dan pemutusan hubungan kerja. Di dalam pemutusan hubungan kerja terdapat faktor penyebab. Yang pertama, memiliki kerjaan baru, yang kedua, kinerjanya tidak sesuai oleh yang diinginkan perusahaan, yang ketiga, perusahaan sedang mengalami perubahan status, yang keempat, perusahaan sedang rugi, yang kelima, karyawannya melakukan kesalahan besar, selanjutnya karyawannya pensiun atau karyawannya sudah meninggal dunia, dan yang terakhir karyawannya mengundurkan diri. Itu tadi materi yang saya dapat di pertemuan 11 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.